Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kita dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan hasil proyek mata kuliah PPL atau Analisis dan Perancangan Perangkat Lunak dengan judul Navicam atau Navigation Campus, di mana Navicam ini merupakan sebuah portal akademik berbasis mobile yang kami rancang untuk membantu mahasiswa, dosen, dan admin dalam mengelola berbagai aktivitas akademik secara lebih mudah, cepat, dan terintegrasi. Selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai latar belakang, proses analisis, hingga hasil perencanaan yang telah kami lakukan. Sebelum masuk ke pembahasan utama, berikut merupakan garis besar materi yang kami sampaikan. Presentasi diawali dengan penjelasan mengenai latar belakang dan tujuan pengembangan sistem. Setelah itu, kami akan menjelaskan penggunaan sistem, proses bisnis sebelum adanya Navicam, permasalahan yang ditemukan, fitur-fitur utama yang kami rancang, diagram BPMN, analisis kebutuhan pengguna, kebutuhan fungsional dan non-fungsional, teknologi yang digunakan, arsitektur sistem, hingga diakhiri dengan kesimpulan dari proyek yang kami kerjakan. Lalu sebelumnya, perkenalkan, saya Devina Agnesia Putami, dan ada teman saya Alifia Harfisyah, Raja Putra, dan Dimas Ibrahim, di mana proyek Navicam ini dikerjakan oleh kita yang dengan pembagian tugas yang berbeda-beda agar proses pengembangan dapat berjalan lebih efektif, di mana setiap anggota memiliki tanggung jawab mulai dari proses bisnis, analisis kebutuhan sistem, perancangan UML, perancangan termuka, hingga dokumentasi laporan. Walaupun tugas dibagi sesuai bidang masing-masing, uh, hasil seluruh pekerjaan kemudian kami diskusikan dan digabungkan sehingga menjadi satu sistem yang saling terintegrasi. Lalu next kita masuk ke latar belakang, di mana pengembangan Navicam ini berasal dari analisis terhadap proses akademik yang masih banyak dilakukan secara manual. Misalnya pada proses pengisian KRS, mahasiswa masih harus melakukan validasi ke bagian akademik atau TU, informasi nilai, jadwal, presensi, hingga pembayaran juga masih tersebar di berbagai media setelah spreadsheet ataupun pengumuman. Kondisi tersebut menyebabkan proses menjadi kurang efektif karena membutuhkan waktu yang lebih lama, berpotensi terjadi kesalahan pencatatan, serta informasi yang diterima mahasiswa sering terlambat. Oleh karena itu, kami merancang Navicam sebagai portal akademik berbasis mobile yang mampu mengintegrasikan seluruh layanan akademik ke dalam satu aplikasi sehingga proses menjadi lebih cepat, praktis, dan real time. Selanjutnya untuk tujuan sistem. Berdasarkan permasalahan tersebut, kami menetapkan beberapa tujuan dalam pengembangan Navicam. Tujuan pertama yaitu mempermudah mahasiswa dalam melakukan pengisian KRS secara online tanpa harus datang langsung ke kampus. Selain itu, sistem ini bertujuan untuk mengintegrasikan seluruh informasi akademik seperti nilai, jadwal, presensi, pembayaran, dan materi kuliah ke dalam satu aplikasi. Dari sisi dosen, sistem ini dapat mempermudah proses penginputan nilai serta mengelola presensi mahasiswa. Dari segi admin, sistem membantu proses pengolahan data akademik menjadi lebih cepat dan terorganisir. Untuk penggunaan sistem, Navicam dirancang untuk digunakan oleh 3 jenis pengguna, yaitu ada mahasiswa, dosen, dan admin. Mahasiswa merupakan pengguna utama yang dapat mengakses berbagai layanan akademik seperti KRS, nilai, jadwal presensi, pembayaran, serta materi kuliah. Dosen memiliki hak akses untuk menginputkan nilai mahasiswa, mengelola presensi, mengunggah materi kuliah, serta melihat jadwal mengajar. Sedangkan admin bertugas mengelola seluruh data akademik, mulai dari pengaturan jadwal, membuka menutup periode KRS, hingga memvalidasi pembayaran mahasiswa. Dengan berbagai hak tersebut, keamanan data menjadi lebih terjamin. Nah, untuk proses bisnis sebelum sistem, yaitu sebelum Navicam diterapkan, seluruh proses akademik masih dilakukan secara manual. Pada proses KRS, mahasiswa harus menghubungi TU atau Kaprodi terlebih dahulu untuk mengetahui mata kuliah yang akan dapat diambil. Selanjutnya, pembayaran juga harus divalidasi secara manual sebelum mahasiswa dapat mengisi KRS. Proses penginputan nilai masih menggunakan spreadsheet, jadwal dibagikan melalui WhatsApp atau papan pengumuman, sedangkan presensi masih menggunakan kertas. Akibatnya, proses menjadi lebih lama, kurang efisien, dan sering terjadi keterlambatan informasi. Nah, untuk permasalahan sistem lama, berdasarkan proses bisnis tersebut, kami menemukan beberapa permasalahan utama, yaitu pertama, proses administrasi yang masih membutuhkan waktu yang cukup lama karena dilakukan secara manual. Kedua, data akademik belum terintegrasi sehingga pengguna harus membuka beberapa media berbeda untuk memperoleh informasi. Kemudian, selain itu, masih terdapat risiko human error dalam memproses pencatatan data dan informasi yang diterima mahasiswa sebelum bersifat real time. Permasalahan ini yang menjadi dasar
pengembangan dari aplikasi Navikem? Selanjutnya ada fitur utama. Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, kami merancang beberapa fitur utama pada Navikem. Mahasiswa dapat melakukan pengisian KRS secara online, melihat nilai, jadwal kuliah, presensi, pembayaran, serta mengakses materi kuliah melalui satu aplikasi. Sistem juga menyediakan transkrip nilai dan notifikasi akademik, sehingga pengguna selalu memperoleh informasi terbaru secara otomatis. Selanjutnya, slide ini menunjukkan perbandingan proses bisnis sebelum dan sesudah menggunakan Navikem. Sebelum sistem BPMN, proses bisnis sebelum dan sesudah sistem diterapkan, alur bisnis cukup panjang karena melibatkan banyak proses manual dan validasi secara langsung. Setelah proses dilakukan secara proses lebih cepat dan data langsung terintegrasi. Selanjutnya, analisis kebutuhan pengguna. Setelah melakukan analisis proses bisnis, kami mengidentifikasi kebutuhan dari seluruh pengguna. Mahasiswa membutuhkan akses terhadap RS, nilai, jadwal, presensi, pembayaran, dan materi kuliah. Dosen membutuhkan fitur untuk mengelola nilai, presensi, serta materi perkuliahan. Sedangkan admin membutuhkan fitur untuk mengelola jadwal pembagian menjadi dasar dalam menentukan fitur-fitur yang akan dikembangkan pada sistem. Selanjutnya, itu kan kebutuhannya, yaitu sistem mampu melakukan validasi SKS secara otomatis, mendeteksi bentuk jadwal, mengelola nilai mahasiswa, menghitung IPS dan IPK, menyediakan transkrip nilai, mengelola jadwal, pembayaran, presensi, serta memberikan notifikasi kepada pengguna. Seluruh kebutuhan tersebut merupakan fungsi utama yang wajib dimiliki oleh Navikem. Pada bagian kebutuhan non-fungsional, selain kebutuhan fungsional, kami juga menentukan kebutuhan non-fungsional yang berhubungan dengan kualitas sistem. Dari sisi mahasiswa, aplikasi harus mudah digunakan, memiliki respon yang cepat, aman, dan dapat diakses kapan saja melalui perangkat Android maupun iOS. Dari sisi dosen, sistem harus stabil ketika melakukan input nilai, presensi, maupun upload materi, serta memiliki hak akses sesuai peran pengguna. Sedangkan bagi admin, sistem harus mampu mengelola data dalam jumlah besar, tetap stabil saat periode KRS berlangsung, serta menjaga keamanan seluruh data akademik menggunakan mekanisme autentikasi dan role-based access control. Selanjutnya, teknologi yang digunakan dalam proses pengembangan Navikem, kami menggunakan beberapa perangkat lunak pendukung. Visual Studio Code digunakan sebagai kode editor, Android Studio untuk pengembangan aplikasi mobile, Figma untuk mendesain antarmuka pengguna, Draw.io digunakan dalam pembuatan diagram UML, GitHub sebagai media kolaborasi dan version control, Postman untuk pengujian REST API, serta MySQL Workbench untuk merancang dan mengelola database. Kombinasi teknologi tersebut membantu proses pengembangan menjadi lebih terstruktur. Selanjutnya, arsitektur sistem. Arsitektur Navikem menggunakan konsep client-server. Mahasiswa, dosen, dan admin mengakses sistem melalui aplikasi mobile. Selanjutnya, aplikasi akan berkomunikasi dengan REST API yang bertugas memproses seluruh permintaan pengguna. REST API kemudian mengambil maupun menyimpan data ke dalam database sehingga seluruh informasi akademik dapat diakses secara real-time. Dengan arsitektur ini, sistem menjadi lebih terorganisir, mudah dikembangkan, dan memudahkan integrasi antar komponen. Yang terakhir, kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis dan perancangan yang telah digunakan, dapat disimpulkan bahwa Navikem berhasil dirancang sebagai portal akademik berbasis mobile yang mampu mengintegrasikan berbagai layanan akademik ke dalam satu sistem. Dengan adanya Navikem, proses pengisian KRS, pengelolaan nilai, jadwal, presensi, pembayaran, dan materi kuliah dapat dilakukan dengan lebih efektif, efisien, serta real-time.
Sistem ini juga memberikan kemudahan bagi mahasiswa, dosen, dan admin dalam mengakses maupun mengelola informasi akademik sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan akademik di lingkungan perguruan tinggi. Itu adalah presentasi dari kelompok kita. Apabila ada kesalahan kata ataupun tidak kesopanan kita, mohon maaf sebesar-besarnya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.